Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bersama dapat bertemu kembali dalam kajian Islam ini, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan bagaimana Islam menilai dan memberikan sikap terhadap paham-paham di luar Islam yang bertentangan dengan Islam. Salah satunya adalah paham sekularisme. Insyaallah kita akan menilainya, akan berupaya untuk menjelaskan bagaimana batilnya sekularisme menurut pandangan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita ungkapkan tentang batilnya paham sekularisme ini, tentu alangkah lebih baik kalau pembahasan kita mulai dengan memahami apa itu sekularisme. Kaum muslimin rahimakumullah, sekularisme atau paham memisahkan agama dari kehidupan adalah ide kufur yang bertentangan dengan Islam. Dalam penjelasan yang lain, Syekh An-Nabhani misalnya dalam kitab Nizamul Islam menjelaskan bahwa sekularisme berarti fasluddin anil haya, yakni memisahkan agama, memisahkan Islam dari urusan-urusan kehidupan. Atau dalam penjelasan yang lain, para ulama juga menjelaskan bahwa sekularisme berarti iqamatul haya bi ghairi asasi minaddin, menegakkan kehidupan dunia tidak berlandaskan kepada nilai-nilai agama, tidak berlandaskan kepada aturan-aturan agama, yakni aturan agama Islam diantaranya. Mengapa paham sekularisme ini dianggap sebagai ide kufur dan bertentangan dengan Islam? Tentu kita dapat melihat dan meninjaunya dari berbagai sisi. Yang pertama, sekularisme bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dalam menafsirkan ayat 208 dari surat Al-Baqarah ini, Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, yaitu tafsir Ibnu Katsir, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin dan beriman kepada Rasulnya untuk mengambil seluruh ikatan dan syariat Islam, mengerjakan seluruh perintahnya serta meninggalkan seluruh larangannya selagi mereka mampu. Sedangkan Imam Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An-Nasafi menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah berserah diri dan taat, yakni berserah diri dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau Islam. Kata kafah pada ayat ini adalah hal dari dhamir udkhulu yang bermakna jami'an, yakni menyeluruh atau semuanya. Bahkan kaum muslimin yang berbahagia, diriwayatkan dari Ikrimah bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala ini diturunkan pada kasus Sa'labah dan juga Abdullah bin Salam serta beberapa orang Yahudi.
mereka pada saat itu pernah datang kepada Rasulullah SAW mengajukan semacam keringanan kepada Nabi untuk diizinkan memuliakan hari Sabtu sebagai hari besar orang Yahudi. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang kita bacakan tadi. Selanjutnya Imam Tabari menyatakan bahwa Ikrimah telah menjelaskan dengan pengertian sebagaimana yang kami katakan dalam hal ini, bahwa takwil ayat di atas adalah seruan kepada orang-orang mukmin untuk menolak semua maksud-maksud yang bukan dari hukum Islam dan melaksanakan semua syariat Islam, dan melarang melenyapkan sesuatu yang merupakan bagian dari hukum-hukum Islam. Imam Qurtubi menjelaskan bahwa lafaz kafah adalah sebagai hal dari lafaz as-silmi atau dari dhamir mukminin. Sedangkan pengertian kafah adalah jami'an, yakni menyeluruh atau amatan, umum. Bila kedudukan lafaz kafah sebagai hal dari lafaz as-silmi, maka tafsir ayat tadi adalah Allah Subhanahu wa taala menuntut orang-orang yang masuk Islam untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, secara total, tanpa ada upaya memilih dan memilah dari ayat-ayat dan hukum-hukum di dalam Islam. Pemahaman ini diperkuat dengan sababun nuzul, yakni sebab turunnya ayat ini, yang mengisahkan ditolaknya dispensasi beberapa orang Yahudi ketika mereka hendak masuk Islam. Tentunya hal semacam ini bukan hanya untuk orang yang mau masuk Islam saja, akan tetapi juga berlaku untuk orang-orang mukmin yang sudah masuk Islam. Sebagaimana penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari yang mengutip tafsir, yakni penjelasan dari Ikrimah di atas. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kaum muslimin diperintahkan untuk hanya berserah diri, taat dan melaksanakan seluruh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Islam ini, bukan pada aturan-aturan selain Islam. Adalah merupakan satu kesesatan yang nyata bila ada orang yang mengaku dirinya Islam namun sekuler, yakni mengingkari atau mencampakkan sebagian syariat Islam dari realitas kehidupan. Ia hanya mengatur kehidupan dalam dunia ini dengan Islam ketika hanya berbicara mengenai aturan ibadah ritual saja. Sementara kehidupan yang lain di luar itu Islam dicampakkan dan menggunakan aturan-aturan lain di luar Islam. Al-Quran dengan tegas mengecam sikap orang semacam ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila syaddil 'adzab." Apakah kamu menerima kepada sebagian Alkitab serta mengingkari sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat nanti mereka akan dilemparkan pada siksa yang amat keras. Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Allah Subhanahu wa taala menolak dengan tegas ketika orang Yahudi ingin masuk Islam namun dengan syarat ia diperbolehkan melestarikan sebagian syariat Yahudi seperti menghormati hari Sabtu. Kaum muslimin rahimakumullah, alasan kedua mengapa paham sekularisme dipandang batil dan bertentangan dengan ajaran Islam, yakni bahwa sekularisme juga bertentangan dengan ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk hanya bertahkim dan berhukum kepada syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian pada surat Al-Maidah ayat 44 Allah juga menegaskan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dan barang siapa tidak berhukum dengan apa-apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun, dan siapa saja yang tidak berhukum dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun, dan barang siapa tidak berhukum dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Demikian Allah menegaskan pada ayat ke-45 dan ke-47 masih dalam surat Al-Maidah. Kaum muslimin rahimakumullah, pemisahan yakni berprinsip sekuler tentunya akan berakibat pada peminggiran bahkan pelenyapan peran agama dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mereduksi dan memarginalisasi agama terjadi karena ide sekularisme menempatkan agama sebagai landasan moral belaka. Sedangkan untuk mengurus kehidupan dunia, maka semuanya diatur dengan aturan manusia. Tuhan, Allah tidak boleh campur tangan dalam urusan dunia. Padahal sudah sangat jelas bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk hanya menerapkan syariat Allah, bukan syariat buatan manusia. Lalu dari arah mana para penggagas dan penganjur ide sekuler ini membenarkan ide-ide sesat ini, bahkan kemudian berupaya untuk menganjurkannya agar orang lain menerapkannya? Bukankah sekularisme akan menyebabkan dengan pasti tegaknya hukum selain hukum Islam, yakni hukum buatan manusia? Kaum muslimin rahimakumullah, itulah alasan kedua mengapa sekularisme dianggap bertentangan dengan Islam. Alasan yang ketiga adalah sekularisme yang diserukan oleh para penganjurnya akan berakibat mencampakkan hukum Islam yang mengatur urusan publik, baik itu ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena memang itulah inti dari ajaran sekularisme. Padahal sudah ma'lumun minad dini bid-darurah, merupakan perkara yang sudah jelas dalam agama bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Tidak ada bagian kehidupan manusia yang tidak dijelaskan oleh Islam. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepada kamu, yakni Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran surat An-Nahl ayat 89. Ayat ini dengan tegas, dengan pasti, dengan qat'i dilala, yakni pasti penunjukannya, sehingga tidak diperlukan penakwilan lagi bahwa Islam telah mengatur seluruh urusan manusia, tibyanan likulli syai'. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, hampir sekitar 2/3 ayat Al-Quran berbicara mengenai dimensi sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, statement-statement para penganjur sekularisme tentang sekularisme jelas-jelas akan meminggirkan, mencampakkan, bahkan menghapus dan melenyapkan sebagian besar ayat-ayat Al-Quran serta As-Sunnah Rasulullah SAW tentang hukum publik ini. Oleh karena itu, sekularisme pada dasarnya adalah bentuk pelenyapan sistematis yang dirancang oleh musuh-musuh Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, alasan keempat mengapa sekularisme dipandang batil dan bertentangan dengan Islam. Karena sekularisme, yakni ide, paham pemisahan agama dengan negara, pemisahan aturan Islam dengan kehidupan, bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijma sahabat tentang kewajiban menegakkan pemerintahan Islam, menegakkan daulah Islam, menegakkan negara Islam.
Dalil kewajiban menegakkan pemerintahan Islam ini kita temukan dalam banyak ayat Al-Quran dan dalam hadis serta ijma sahabat. Yang pertama, dalil-dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah engkau terhadap fitnah mereka yang hendak memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Kaum muslimin, seruan kepada Rasulullah SAW juga sebenarnya seruan kepada kaum muslimin. Selama tidak ada dalil yang mengecualikan seruan itu hanya kepada Rasul. Khitabul Rasul, khitabul li ummatihi, malam yarid dalilut takhsis. Demikian kaidah Islam menjelaskan. Dapat dipahami dari ayat tadi bahwa kaum muslimin diwajibkan untuk menerapkan hukum Islam. Tidak hanya sebagian hukum Islam, akan tetapi semua aspek yang berkaitan dengan hukum Islam. Bahkan hal ini diperkuat dengan firman Allah pada ayat yang kita bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Sedangkan kewajiban melaksanakan seluruh aturan Islam tidak akan mungkin terwujud dengan sempurna, terutama hukum-hukum Islam yang pelaksanaannya, teknisnya adalah berkaitan dengan harusnya ada penguasa, harusnya ada pemerintahan. Semisal hudud, jinayat, ya, menarik zakat, seruan jihad dan lain-lain. Bila tidak ada penguasa, maka tidak mungkin aturan-aturan tadi itu bisa diterapkan secara real dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan di dalam Islam juga ada sebuah kaidah yang menyatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib juga. Jadi mengangkat seorang pemimpin yang akan melaksanakan seluruh aturan Islam adalah wajib atas kaum muslimin. Sekaligus menunjukkan bahwa sistem Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan kenegaraan merupakan sesuatu yang mutlak juga. Inilah yang kemudian mendasari atau menjadi argumentasi, menjadi dalil dari wajibnya adanya pemerintahan yang Islami, yang Islam, yang menerapkan aturan-aturan Islam berkenaan dengan banyaknya hukum-hukum yang tidak bisa diterapkan tanpa adanya pemimpin, tanpa adanya penguasa yang Islami. Yang kedua, kita pun dapat menemukan dalam Al-Quran, Al-Quran telah mewajibkan bahwa kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wal amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kaum muslimin, perintah taat kepada pemimpin sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat seorang pemimpin. Hal ini bisa dipahami dari mafhum ayat tersebut di atas. Bagaimana kita bisa taat kepada pemimpin? Kalau pemimpin yang hendak kita taati itu belum ada, bahkan tidak ada. Ini berarti bahwa ketaatan kepada pemimpin hanya bisa dilakukan apabila ada seorang pemimpin. Artinya perintah taat kepada pemimpin sekaligus perintah untuk mengangkat seorang pemimpin, untuk mengadakan seorang pemimpin. Dan makna ini sudah melekat dengan ayat tersebut dengan istilah dalalah al-iltizam. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin memiliki pemimpin yang akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan adanya pemimpin yang mengurus seluruh urusan kaum muslimin sekaligus menunjukkan adanya kewajiban untuk mewujudkan sistem kekuasaan yang Islami, yaitu sistem pemerintahan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian
Dalil yang kedua, kita juga bisa mengungkapnya dari as-sunnah, dari hadis Rasulullah SAW. Adapun dari as-sunnah, Rasulullah SAW mewajibkan adanya baiat pada pundak kaum muslimin dan mensifati orang yang mati dalam keadaan tidak berbaiat seperti matinya orang jahiliyah. Sebagaimana diriwayatkan dari Nafi yang berkata, Abdullah bin Umar pernah berkata kepadaku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya ia akan menjumpai Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada baiat, maka matinya adalah mati jahiliyah. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abi Hazim yang mengatakan, aku telah mengikuti majlis Abu Hurairah selama 5 tahun. Pernah aku mendengarnya menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW bersabda, Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Dahulu Bani Israel selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Kullama halakan nabiyyu khalafahun nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak akan ada nabi setelahku. Wasatakunu khulafa fataksur. Tetapi nanti akan ada banyak khalifah. Para sahabat kemudian bertanya, apakah yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Beliau menjawab, penuhilah baiat yang pertama, dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya, karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan demikian keberadaan baiat adalah wajib atas seluruh kaum muslimin. Sedangkan baiat hanya bisa diberikan kepada pemimpin Islam, kepada khalifah, bukan kepada yang lain. Namun setiap muslim tidak diwajibkan oleh syariat untuk melakukan baiat secara langsung atau baiat in'iqad kepada khalifah. Akan tetapi yang diwajibkan adalah adanya baiat di pundak kaum muslimin, yaitu adanya seorang khalifah yang mempunyai hak baiat dari setiap kaum muslimin. Dengan demikian keberadaan khalifah lah yang akan memenuhi tuntutan hukum wajib adanya baiat di atas pundak kaum muslimin, baik kepada kaum muslimin yang berbaiat secara langsung ataupun tidak langsung. Kesimpulannya bahwa hadis yang tadi disebutkan merupakan dalil untuk mengangkat seorang pemimpin, seorang khalifah, bukan dalil kewajiban berbaiat. Sebab dalam hadis tersebut yang dicela Rasulullah SAW adalah keadaan tidak adanya baiat di atas pundak kaum muslimin hingga mati. Bukan karena tidak melaksanakan baiat itu sendiri. Sedangkan adanya khalifah ini merupakan konsekuensi logis dari adanya sistem kenegaraan dalam Islam. Kaum muslimin, hadis yang kedua, adanya hadis tentang kedudukan fungsional dari pemimpin, dari imam, dari khalifah sebagai pelindung dan pengatur urusan umat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Al-imamu junnatun, bahwa seorang imam itu adalah perisai di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung bagi dirinya. Innamal imamu junnatun, sesungguhnya seorang imam adalah laksana perisai, merupakan pemberitahuan, ikhbar, bahwa seorang khalifah, bahwa seorang pemimpin adalah laksana perisai. Maksudnya adalah bahwa keberadaan khalifah secara fungsional adalah melindungi umat Islam, melaksanakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khitab atau seruan hadis di atas adalah sekedar menuntut saja. Apakah dikerjakan atau ditinggalkan, atau memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul, al-aslu fil khitab at-talab. Asal dari perintah itu adalah menuntut saja. Sedangkan untuk menentukan apakah status hukum dari tolab tadi, dari khitab tadi, adalah berindikasi wajib atau tidak, maka ini perlu adanya qarinah untuk mengarahkan kepada hukum apakah dia wajib, sunnah dan sebagainya. Khitab di atas mengandung suatu pujian, ya. Al-madhu. Pujian ini ditunjukkan pada fungsi imam atau fungsi khalifah itu sebagai pelindung laksana perisai. Apabila suatu khitab mengandung pujian,
maka adanya pujian ini berfaedah pada tuntutan untuk mengerjakan. Sedangkan apabila mengandung celaan azam, maka faedah pada tuntutan tadi untuk meninggalkan. Dengan demikian kaum muslimin, ada tuntutan bagi kaum muslimin untuk mengangkat atau mewujudkan seorang pemimpin. Apakah tuntutan ini pasti atau tegas atau tidak, maka ditentukan oleh qarinah atau indikasinya. Apabila indikasinya tegas, maka hukumnya wajib. Sedangkan apabila tidak ada, maka pasti hukumnya adalah sunnah. Dan hadis di atas ternyata berqarinah pasti. Ini tunjukkan oleh terbengkalainya atau tidak terlaksananya hukum-hukum Islam apabila pemimpin Islam ini tidak ada. Padahal penelantaran hukum Islam merupakan kemaksiatan yang paling besar. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib. Tidak ada keraguan lagi. Sekaligus menunjukkan secara mutlak bahwa keberadaan daulah Islam bagi kaum muslimin juga adalah wajib. Karena adanya pemimpin menunjukkan adanya daulah Islam. Adanya daulah Islam menunjukkan adanya pemimpin Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka sangat jelas bahwa ide sekularisme adalah ide kufur dan tidak pernah dikenal oleh Islam. Karena ide ini telah mencampakkan agama dari kehidupan publik. Dan sekularisme akan menyeret kaum muslimin untuk berhukum kepada bukan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah memberikan satu sebutan yang luar biasa tegas kepada mereka yang tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah, baik dia kafir, zalim atau fasik. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang disampaikan berkaitan dengan batilnya ide sekularisme ini dapat difahami sebagai upaya kita untuk berhati-hati terhadap setiap pemikiran yang dapat merusak Islam, merusak syariat Islam, dan menghalangi tegaknya Islam dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian mudah-mudahan yang tersampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.